Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Saya atas nama Mulyadi, Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Cut Nyak NIM 2429061015. Izin memaparkan terkait materi yang Bapak berikan yang berjudul Ruang Lingkup, Metode, Kajian, Objek, dan Fungsi. Latar belakang, dalam sosiologi hukum, ruang lingkup membahas keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat aturan formal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan perilaku manusia. 2. Metode. Sosiologi hukum menggunakan metode ilmiah untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosial. 3. Kajian. Kajian dalam sosiologi hukum muncul dari kebutuhan untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial, bukan hanya sebagai perangkat normatif. 4. Objek. Objek dalam sosiologi hukum adalah hubungan antara hukum dan masyarakat. Ini mencakup studi tentang berbagai aspek hukum seperti peraturan, institusi hukum, pengadilan, polisi, dan perilaku masyarakat. 5. Fungsi. Fungsi hukum dalam masyarakat tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini membahas tentang ruang lingkup, metode, kajian, objek, dan fungsi. Dan submasalahnya adalah 1. Apa saja aspek-aspek sosial yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan ruang lingkup kajian sosiologi hukum? 2. Metode apa yang paling efektif untuk mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat? 3. Bagaimana sosiologi hukum mengkaji pengaruh kekuasaan dan ekonomi tetap terhadap implementasi hukum di masyarakat? 4. Apa saja objek utama dalam sosiologi hukum yang dapat menggambarkan hubungan dinamis antara hukum dan masyarakat? 5. Bagaimana hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial dalam masyarakat yang kompleks? Pembahasan A. Aspek-aspek sosial yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Dalam menentukan ruang lingkup kajian sosiologi hukum, beberapa aspek sosial yang perlu dipertimbangkan meliputi struktur sosial, budaya dan nilai-nilai lokal, perilaku sosial dan kesadaran hukum, sistem ekonomi, institusi sosial dan kekuasaan, konflik sosial, perubahan sosial, gender dan minoritas, persepsi dan legitimasi hukum. Dan terakhir, teknologi dan media. Metode apa yang paling efektif untuk mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat? Dalam mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks sosiologi hukum, pemilihan metode yang paling efektif bergantung pada tujuan dan sifat kajian. Berikut adalah beberapa metode yang sering dianggap efektif. 1. Metode kualitatif. 2. Metode kuantitatif. 3. Metode campuran atau mixed methods. 4. Metode komparatif. 5. Metode historis sosiologis. 6. Metode partisipatif. C. Mengkaji pengaruh kekuasaan dan ekonomi terhadap implementasi hukum di masyarakat. Untuk mengkaji pengaruh kekuasaan dan ekonomi terhadap implementasi hukum di masyarakat diperlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan hubungan antara kekuatan politik, distribusi ekonomi, dan praktik hukum. D. Objek utama dalam sosiologi hukum yang dapat menggambarkan hubungan dinamis antara hukum dan masyarakat. Objek utama dalam sosiologi hukum adalah interaksi antara hukum dan masyarakat. Fokus ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat mempengaruhi pembentukan, penegakan, dan perubahan hukum. Kesimpulan, 1. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ruang lingkup, kajian sosiologi hukum dapat lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika sosial yang sedang berlangsung. 2. Kualitatif lebih efektif untuk memahami konteks sosial dan pengalaman mendalam, sedangkan kuantitatif cocok untuk analisis data skala besar dan pola-pola statistik
dan metode campuran memberikan hasil yang paling komprehensif karena menggabungkan kedua pendekatan. 3. Objek utama dalam sosiologi hukum mencakup berbagai dimensi hubungan antara hukum dan masyarakat, mulai dari norma sosial hingga pengaruh struktur kekuasaan dan dinamika perubahan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. 4. Hukum berperan sebagai salah satu instrumen utama yang memungkinkan masyarakat bergerak menuju bentuk yang lebih adil, inklusif, dan harmonis, terutama konteks modernisasi dan globalisasi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Berikut tadi paparan saya terkait judul yang Bapak berikan, yaitu Ruang Lingkup, Metode, Kajian, Objek, dan Fungsi. Apabila masih banyak juga lagi cara penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf Pak. Sekali lagi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak.